Belum lama ini, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan siap menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pernyataan ini muncul setelah AHY bertemu dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. AHY dengan percaya diri siap menjalankan tugas apapun. Ini agak aneh, karena AHY itu ketua umum partai, tapi dia mau diperintah oleh ketua umum partai lain. Ini tentu menciderai harga diri kader Demokrat. Tapi sepertinya AHY ngebet banget pingin jadi wapres. Segala cara harus ditempuh, termasuk tidak berhitung soal harga diri. AHY juga menyinggung soal keinginan Demokrat untuk menang. Maklum, sudah hampir 10 tahun Demokrat melolong di luar barisan. Memang masih ada PKS yang setia menemani, tapi sebagai mantan partai yang berkuasa, tentu dendam untuk kembali memegang peranan kunci sangat dinantikan. Posisi Demokrat yang serba kejepit itu tentu akan membuat PKS bahagia. PKS memang juga sudah mengajukan calon wapres, tapi itu sekedar menaikkan posisi tawar saja. PKS pasti paham, ini adalah saatnya mereka panen kardus. Itu penting untuk melumasi mesin politik yang juga sudah macet selama hampir 10 tahun ini. Apalagi kondisi Demokrat sedang butuh banget. Dengan sedikit jual mahal, PKS akan cuan besar. Tapi PKS juga ingin muncul di panggung, karena selama ini mereka menderita sebagai figuran. Pada peristiwa Pilgub Jakarta tahun 2017 misalnya, Anies itu bukan kader PKS, tapi kekuasaan di Jakarta dikuasai oleh Gerindra. Itu artinya PKS tidak mendapat posisi apa-apa. Jika itu yang terjadi lagi dalam koalisi Nasdem, Demokrat, PKS, maka kisah sedih itu akan terulang. Kardus yang mungkin diterima PKS barangkali sangat besar, tapi tidak lebih besar jika mereka mengajukan wapres. Sebab, meski posisi wapres hanya pelengkap presiden, tapi posisinya strategis untuk mencampuri urusan presiden. Posisi wapres jauh lebih tinggi dari menteri. Dia bisa memberikan tekanan yang mempengaruhi kebijakan. Inilah yang dulu dilakukan oleh JK. Dia memang terlihat tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tapi jaringannya bergerak bebas kemana-mana. Kalau ada yang macet, tinggal telepon menteri. Kemewahan inilah yang tidak dimiliki PKS jika mereka tidak punya posisi wapres. Memang, mungkin nanti akan ada penjatahan menteri yang cukup banyak, tapi biasanya partai lain yang nanti ingin berkoalisi juga harus dapat bagian. Karena suara 3 partai itu masih minoritas di parlemen. Itu artinya PKS tentu tidak dengan mudah melepas posisi wapres. Akan ada penawaran gila-gilaan yang harus Demokrat sanggupi. Bicara soal kardus misalnya, deret angka akan sangat panjang. Itu belum menghitung jatah Nasdem. Meski mereka telah mengusung Anies sebagai capres, tapi mereka memegang posisi kunci untuk menyerahkan kursi cawapres. Dan tidak ada makan siang gratis, posisi itu ada harganya. Bahkan bukan tidak mungkin jatah Nasdem sebesar jatah PKS. Jika itu terjadi, PKS tentu tidak terima, soalnya mereka sudah mau mengalah. Masa jatah mereka sama? Intinya, penentuan cawapres Anies bakal ruwet. Negosiasi akan alot dan keras, sebab ini bukan hanya soal masa depan partai, tapi juga soal kesepakatan jumlah kardus. Demokrat disinyalir masih memiliki logistik yang besar. Hasil mengumpulkan selama berkuasa 10 tahun, tapi itu kalau pasangan mereka menang, kalau kalah bagaimana? Kondisi ini pernah dialami Prabowo. Pada Pilpres 2014 dia masih gagah dan punya modal. Tapi begitu tahun 2019, kantongnya sudah kering. Karena itu dia bertemu sohibnya dan didorong untuk melawan Jokowi. Meski sejak awal dia sadar bakal kalah, karena si sohib ini juga orangnya Jokowi, tapi Gerindra diuntungkan dengan perolehan kursi. Partainya berkibar walaupun dia kalah. Di titik curam inilah AHY berada. Cita-citanya untuk membawa Demokrat meniru nasib Gerindra mungkin bakal ditentukan jumlah kardus. Itu pun jika PKS mau mengalah. Kalau tidak, ya ambyar.